Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 1178. Artinya, diriwayatkan dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika Nabi SAW terkepung di Baitullah, orang-orang Mekah membuat perjanjian damai dengan Nabi SAW yang isinya, pertama, Nabi SAW boleh masuk Mekah lalu tinggal di Mekah selama 3 hari. Kedua, Nabi SAW tidak boleh masuk Mekah kecuali dengan menyarungkan pedang. Ketiga, beliau Nabi SAW tidak boleh keluar dari Mekah dengan membawa seseorang dari penduduk Mekah. Keempat, beliau Nabi SAW tidak boleh melarang pengikut beliau yang ingin tinggal di Mekah. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, tulislah syarat di antara kita tersebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah keputusan yang disetujui oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang-orang musyrik protes kepada Ali radhiyallahu anhu, kalau kami mengakui bahwa kamu adalah Rasulullah, tentu kami sudah mengikutimu. Tulis saja Muhammad bin Abdullah. Lalu Rasulullah SAW menyuruh Ali untuk menghapus kata-kata Rasulullah tersebut. Lalu Ali menjawab, demi Allah, saya tidak mau menghapusnya. Maka Rasulullah SAW berkata, tunjukkan kepadaku letak kata-kata Rasulullah tersebut. Maka Ali radhiyallahu anhu menunjukkannya kepada beliau. Lalu beliau menghapusnya dan menggantinya dengan tulisan bin Abdullah. Rasulullah SAW tinggal di Mekah selama 3 hari. Pada hari yang ketiga, orang-orang musyrik berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, sekarang ini hari yang terakhir yang disyaratkan dalam perjanjian oleh temanmu. Karena itu suruh dia keluar. Maka Ali radhiyallahu anhu memberitahukan hal itu kepada Nabi SAW. Lalu beliau menjawab, ya. Maka beliau pun keluar dari Mekah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2698. Hadis Muslim nomor 1179. Artinya, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika turun ayat yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, supaya kamu memberi ampunan kepadamu, supaya Allah memberikan ampunan kepadamu. Keberuntungan yang besar. Dan seterusnya. Surat Al-Fath ayat 1-5. Yang ketika itu Rasulullah SAW pulang dari Hudaybiyah dan kaum muslimin dirundung duka. Serta beliau juga telah menyembelih hewan kurban di Hudaybiyah. Maka beliau bersabda, sungguh telah diturunkan kepadaku suatu ayat yang lebih aku senangi daripada dunia dan seisinya. Hadis Muslim nomor 1180. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, kami berangkat menuju Khaybar kepada Nabi SAW. Lalu Allah memberikan kemenangan kepada kami. Kami tidak memperoleh rampasan perang berupa emas atau perak. Kami hanya memperoleh sekadar harta, makanan dan pakaian. Lalu kami berangkat menuju suatu lembah.
Sedangkan Nabi SAW disertai oleh budaknya yang diberikan kepada beliau oleh seorang lelaki dari Judzam yang bernama Rifa'ah bin Zaid dari Bani Zubaib. Setelah kami turun ke lembah, budak Rasulullah SAW berdiri untuk melepas atau menaruh barang bawaannya. Kemudian dia terbidik panah sampai menemui ajalnya. Lalu kami berkata, "Ya Rasulullah, untung dia mati syahid." Maka Nabi SAW berkata, "Tidak, demi Allah yang menguasai diri Muhammad, sesungguhnya barang bawaan tersebut akan menjadi api yang melahapnya. Karena dia mengambil barang bawaan tersebut dari harta rampasan di perang Khaybar yang bukan jatahnya." Kata Abu Hurairah, orang-orang pun terkejut. Lalu ada seorang lelaki dengan seutas atau 2 utas tali. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya berhak mendapat jatah dari rampasan perang Khaybar." Kata Nabi SAW bersabda, "Seutas tali dari api neraka atau 2 utas tali dari api neraka." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 4234. Hadis Muslim nomor 1181. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, tatkala kaum Muhajirin meninggalkan Mekah sampai tiba di Madinah, mereka datang tanpa membawa harta sama sekali. Sedangkan kaum Ansor banyak memiliki tanah. Kemudian kaum Ansor memberikan jatah separuh dari penghasilan mereka setiap tahun dan memberikan pekerjaan serta biaya hidup kepada kaum Muhajirin. Ibu Anas bin Malik yang bernama Ummu Sulaim, yang juga ibu Abdullah bin Abu Talha. Abdullah bin Abu Talha adalah saudara si ibu dengan Anas bin Malik, memberikan kebun kurmanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelayannya yang bernama Ummu Aiman, ibu Usamah bin Zaid, kepada Ummu Salamah. Kata Ibnu Syihab, saya diberitahu Anas bin Malik bahwa ketika Nabi SAW memenangkan perang dengan orang-orang Khaybar dan kembali ke Madinah, orang-orang Muhajirin mengembalikan pemberian yang dulu mereka terima dari kaum Ansor yang diambil dari penghasilan panen kaum Ansor. Sebagai keterangan, karena kaum Muhajirin telah mendapatkan harta dari jatah rampasan perang. Kata Anas bin Malik, maka Rasulullah SAW mengembalikan kebun kurma kepada ibu saya. Dan beliau memberikan Ummu Aiman kepada ibu saya sebagai imbalan kebun tersebut. Ketika itu ibu saya menyerahkan kebun itu. Kata Ibnu Syihab, Ummu Aiman, ibu Usamah bin Zaid, adalah pelayan Abdullah bin Abdul Muttalib yang berasal dari Habasyah. Ketika Aminah melahirkan Rasulullah SAW sesudah kematian ayah beliau, Ummu Aiman lah yang merawat beliau. Setelah beliau tua, beliau memerdekakan Ummu Aiman. Lalu beliau menikahkannya dengan Zaid bin Harisah. Ummu Aiman wafat 5 bulan setelah wafat Rasulullah SAW. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2630. Hadis nomor 1182. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Rabah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, pada bulan Ramadan ada delegasi yang datang kepada Muawiyah
Dan ketika itu kami membuat makanan untuk saling kami berikan kepada sesama kami untuk berbuka puasa. Abu Hurairah adalah orang yang paling sering mengundang kami untuk makan di tempatnya. Saya katakan, sebaiknya saya membuat makanan lalu orang-orang saya undang ke tempat saya. Maka saya perintahkan agar dibuatkan makanan. Setelah itu saya menemui Abu Hurairah untuk mengundangnya makan malam. Saya katakan, sekarang makan malam di tempat saya. Kata Abu Hurairah, kamu mendahului saya. Saya katakan, iya. Saya juga mengundang banyak orang. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wahai kaum Ansor, apakah kalian suka kalau saya ceritakan kepada kalian peristiwa yang menyangkut diri kalian sendiri? Lalu Abu Hurairah menuturkan cerita tentang penaklukan Mekah. Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW berangkat hingga tiba di Mekah. Beliau menugasi Zubair untuk memimpin satu divisi pasukan dan menugasi Khalid untuk memimpin satu divisi pasukan yang lain, serta menugasi Abu Ubaidah untuk memimpin pasukan tanpa baju besi. Mereka menempuh perjalanan di tengah lembah, sedangkan Nabi SAW sendiri memimpin satu batalion kecil. Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW memperhatikan medan, lalu beliau melihat saya. Kemudian beliau bertanya, kau Abu Hurairah? Saya menjawab, labbaik ya Rasulullah. Kata beliau, jangan ada yang mendekat kepadaku kecuali kaum Ansor. Selain Syaibah menambahkan, maka beliau berkata, suruh orang-orang Ansor mendekatiku. Kata Abu Hurairah, kemudian orang-orang Ansor berkumpul di sekeliling beliau. Sementara orang-orang Quraisy juga telah menyiapkan pasukan. Kata orang-orang Quraisy, biarkan mereka mendahului kita. Jika mereka beruntung, maka kita bersama mereka. Dan jika mereka mendapat bahaya, maka kita akan memperoleh kembali apa yang telah mereka minta dari kita. Maka Nabi SAW bersabda, kalian lihatlah pasukan Quraisy dan pengikut mereka. Beliau kemudian berkata, beliau sambil berisyarat dengan salah satu tangannya di atas tangan yang lain untuk menyuruh waspada. Lalu beliau bersabda, sampai jumpa nanti di Safa. Kata Abu Hurairah, maka kami berangkat, tak seorang pun dari pasukan kami membunuh seseorang musuh, kecuali jika diserang lebih dulu. Dan tak seorang pun pasukan musuh yang melakukan perlawanan. Kata Abu Hurairah, maka datanglah Abu Sufyan lalu berkata, ya Rasulullah, orang-orang Quraisy yang sekarang kalah ini, kalau mereka boleh dibunuh, maka tidak ada lagi orang Quraisy setelah hari ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Mendengar itu orang-orang Ansor berkata kepada sesama mereka, sepertinya Rasulullah SAW telah rindu dengan kampung halamannya, sehingga menaruh belas kasih pada sukunya. Kata Abu Hurairah, maka wahyu pun turun. Apabila wahyu turun, kami semua tahu, dan tidak ada seorang pun yang berani memandang Rasulullah SAW hingga selesai turunnya wahyu. Setelah selesai, Rasulullah SAW bertanya, wahai kaum Ansor, kalian kata dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah rindu kepada kampung halamannya? Maka mereka menjawab, memang benar begitu. Sabda beliau, jangan begitu. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Aku telah berhijrah kepada Allah dan kalian. Mendengar itu, mereka orang-orang Ansor mendekat kepada Rasulullah SAW sambil menangis dan mengatakan, demi Allah, kami tidaklah mengatakan apa yang telah kami ucapkan tadi kecuali karena cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya membenarkan pengakuan kalian dan memaafkan kalian. Kata Abu Hurairah, maka orang-orang Mekah
berdatangan ke rumah Abu Sufyan dan menutup pintu rumah mereka. Kata Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus berangkat sampai tiba di Hajar Aswad. Lalu beliau menciumnya, kemudian beliau tawaf di Baitullah. Kata Abu Hurairah, kemudian beliau mendekati berhala yang ada di sisi Baitullah dan yang disembah oleh orang-orang kafir. Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW memegang busur panah. Dan tatkala beliau mendekati berhala tersebut, beliau tusukkan busur itu ke mata berhala sambil berkata, "Datang kebenaran dan telah lenyap kebatilan." Beliau mengangkat kedua tangannya lalu memuji Allah, kemudian berdoa apa yang beliau suka. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.